Oppo R7s. Sebelumnya, Oppo telah mengeluarkan varian R7 seperti R7, R7 Lite, dan juga R7 Plus di tanah air. Kali ini, Oppo sudah mengeluarkan seri terbarunya dari R7, yakni R7s. Desain yang dimiliki keluarga R7 sebelumnya sama seperti pada R7s. Handset ini dibalut dari bahan metal alloy dengan pilihan warna gold dan juga rose gold. Dimensi yang dimilikinya yakni 151,85 kali 75,45 kali 6,95 mm dengan bobot berat 151 gram. Handset ini memang tipis, namun tetap bergaya mewah. Feel saat menggenggam meski mewah masih kurang greget ataupun kurang mantap. Terasa kopong. Mungkin ini disebabkan karena bobot beratnya yang ringan. Di sisi lain, handset mengusung unibody sehingga cover belakang tidak dapat dilepas. Beralih ke sisi bawahnya tersedia dual grill speaker dan satu port USB. Kemudian sisi kanannya disediakan tombol lock atau power, dan di atasnya terdapat slot untuk SIM tray. Kemudian sisi kirinya hanya terdapat volume up and down, dan sisi atasnya terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon dan juga slot jack audio 3,5 mm. Di bagian muka terdapat beragam sensor, lampu LED notifikasi di bagian kiri atas, kemudian kamera depan yang berukuran cukup besar yakni 8 MP. Di bawah layar hanya disediakan logo Oppo karena Oppo sudah membenamkan soft button seperti tombol back, home, dan juga recent di dalam layar. Di bagian belakangnya tersedia kamera utama 13 MP lengkap dengan LED flash dan juga logo Oppo yang membentang di bagian tengah. Dan layar yang digunakan Oppo R7 sendiri berukuran 5,5 inch, beresolusi 1080p atau Full HD, dan berjenis AMOLED. Layar AMOLED yang dimiliki Oppo R7 ini juga memberikan sudut penglihatan yang lebih jernih dan juga lebih baik. Kerapatan warna yang dihasilkan yakni 400 ppi, sehingga membuat layar menjadi cukup tajam dan warna yang dipancarkan sangat akurat. Di bagian luarnya, Oppo R7s telah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass dan screen protector bawaan yang sudah tertempel langsung dari mulai paket penjualan. Oppo R7s menjalankan sistem operasi ColorOS 2.1 yang berbasis Android 5.1.1 Lollipop. Seperti yang diketahui, Oppo mengklaim bahwa OS yang digunakannya lebih cepat, ringan, dan juga lebih baik. Maka dari itu kami melakukan uji coba untuk ColorOS 2.1 yang dijalankan oleh R7s dengan melakukan penghitungan booting handset. Yap. Melakukan booting handset hanya membutuhkan waktu antara 20 hingga 23 detik seperti yang dapat Anda lihat. Untuk membuka aplikasi sendiri cukup cepat. Hanya membutuhkan waktu kira-kira setengah detik atau 0,5 detik. Setelah menjalankan beragam aplikasi, konsumsi RAM-nya hanya menguras sekitar 1,5 GB. Kemudian untuk mengaktifkan layar, Anda hanya perlu mengetuk layar 2 kali. Seperti ini. Kemudian untuk menutup layar, Anda hanya perlu mengetuk
soft button home sebanyak 2 kali. Namun untuk menggunakan fitur tersebut, seperti membuka layar dengan mengetuk 2 kali ataupun menutup layar dengan mengetuk soft button home 2 kali, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu di menu setting dan pilih gesture and motion. Lalu ikuti langkah selanjutnya. Kemudian, Anda juga bisa dalam keadaan layar mati menggambar huruf V untuk mengaktifkan flashlight, atau menggambar huruf O untuk masuk menuju kamera. Selain itu, di menu motion and gesture, Anda juga bisa menambahkan beberapa fitur tambahan seperti menggambar huruf M yang bisa digunakan untuk unlock atau call ataupun memulai aplikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, home screen bawaan telah disokong oleh ColorOS Launcher. Beragam widget, wallpaper serta efek bawaan juga sudah tersaji di sini dengan cara mengklik tombol recent, dan Anda akan melihat tampilan widgets, wallpaper, efek, dan juga tema yang berfungsi untuk memodifikasi ruang kosong di area home screen. Sayangnya, tema yang tersedia pada R7S tidaklah banyak. Hanya terdapat satu tema yang digunakan sebagai tema bawaan secara default. Home screen juga berfungsi sebagai menu utama karena R7S tidak menyediakan app drawer sama seperti ponsel Oppo pada umumnya. Kini beralih membahas tentang jendela notifikasi. Di Oppo R7S, Anda tidak perlu repot-repot untuk menarik jendela notifikasi dari atas layar. Anda juga bisa melakukannya di area home screen seperti ini, sehingga Anda tidak perlu direpotkan lagi untuk mengulur jari Anda ke atas layar. Di dalam jendela notifikasi sendiri terdapat beragam toggle seperti Bluetooth, Sync, App Protection, Flashlight, Kalkulator, Personal Hotspot, Airplane Mode, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengatur tingkat kecerahan di jendela notifikasi. Kini beralih membahas fitur untuk gesture and motion. Di sini seperti yang tadi kita sudah bahas, ada screen of gesture yang dimana bisa membuka layar dengan mengetuk 2 kali dan juga menggambar huruf V untuk mengaktifkan flashlight, atau O untuk langsung menuju ke kamera. Kini kita membahas tentang screen on gesture. Yang pertama ada activate the camera with multi-finger. Jadi dimanapun Anda berada dalam pengoperasian smartphone, Anda hanya perlu mencubit dengan 3 jari. Dan Anda akan langsung menuju ke kamera. Seperti ini. Kemudian seperti yang tadi sudah dibahas, ada double tap to lock the screen, sehingga Anda harus mengetuk tombol home soft button 2 kali untuk menutup atau mengunci layar. Double tap to lock the screen dan juga double tap to wake itu berfungsi untuk melindungi tombol fisik lock sehingga lebih awet dan tidak cepat rusak. Kemudian ada gesture screenshot. Seperti yang diperlihatkan petunjuknya, Anda hanya perlu menggeser 3 jari dari atas ke bawah, seperti ini. Maka screenshot akan langsung terambil. Kemudian
adjust volume with two fingers. Jadi hanya dengan 2 jari Anda bisa menurunkan atau meninggikan volume telepon Anda pada Oppo R7s seperti ini. Sehingga tombol fisik volume up and down lebih awet dan juga lebih tahan lama. Kemudian ada single handed operation, di mana Anda bisa mengaktifkannya dengan menggeser dari ujung kiri layar seperti ini untuk mengoperasikan smartphone hanya dengan satu tangan. Setelah membahas desain body dan juga antarmuka, kita akan langsung masuk ke kamera yang dimiliki oleh Oppo R7s. Ya, Oppo R7s disokong kamera utama berukuran 13 megapiksel dengan aperture f2.2 yang sudah menyematkan teknologi PDAF atau Phase Detection Autofocus, dan juga jelas lengkap dengan LED flash. Nah, untuk memilih fokus, seperti biasa, Anda hanya perlu menekan area viewfinder pada smartphone. Namun untuk menguncinya, Anda harus mencari fokus sesuai keinginan Anda dan menekan agak lebih lama. Dan akan ada tulisan AE or AF lock. Itu berarti fokus sudah terkunci. Kemudian, untuk memberikan pengalaman fotografi lebih berkesan, Oppo melengkapi kamera R7s ini dengan beragam pengaturan dan mode. Seperti yang dapat Anda lihat, terdapat normal, Ultra HD, Beautify, Various Filter, Panorama, HDR, GIF, Slow Shutter, Audio Foto, dan mode yang sebelumnya telah di-download, yakni ada mode RAW, Expert Mode, Super Macro, dan juga Double Exposure. Antarmuka dari kamera Oppo R7s ini sangatlah sederhana, sehingga Anda yang mungkin sebelumnya tidak biasa menggunakan smartphone akan langsung terbiasa dengan antarmuka yang dimiliki dari Oppo R7s sendiri, terutama di bagian kamera, karena penggunaannya sangatlah tidak susah ataupun tidak repot. Di bagian pengaturan hanya terdapat resolusi 13 megapiksel dengan aspek rasio 4:3. Sedangkan untuk aspek rasio 16:9 hanya tersedia dalam opsi 10 megapiksel. Kemudian mode perekaman videonya tersedia di 1080p atau Full HD, kemudian di 720p dan 480p. Sisanya adalah pengaturan standar seperti tap shutter, kemudian timer, rapid shooting function, volume key function yang dapat difungsikan untuk zoom, shutter, ataupun volume. Kemudian ada grid, shutter sound, kemudian location, dan mirror selfie. Anda bisa melihat hasilnya di teknoupload.com, di website resmi teknoupload.com maksud kami. Kemudian beralih ke kamera depan. Kamera depannya pun juga menyediakan beragam fitur, namun hanya beberapa fitur tidak seperti pada bagian kamera utama, yakni terdapat Beautify, Various Filter, GIF, Audio Foto, dan juga Double Exposure. Di pengaturannya terdapat resolusi dua pilihan resolusi, yakni 8 megapiksel untuk aspek rasio 4:3 dan 6 megapiksel di aspek rasio 16:9. Kualitas perekaman videonya juga bisa cukup mumpuni, di mana Anda bisa melakukan perekaman video di kamera depan dengan resolusi 1080p atau Full HD. Misalnya sama seperti kamera utama, ada tap shutter, kemudian timer, dan lain sebagainya.
Untuk melihat hasil dari kamera depan ini, Anda juga bisa melihat di website resmi dari teknoupload.com. Satu lagi, untuk mengatur mode beauty, nah kami Beautify, Anda hanya perlu mengatur di bagian atas layar, di mana tersedia ada mode off, lalu ada weak, medium, dan juga strong.